Konon katanya Cindo itu orangnya kaya-kaya, rumahnya 3 lantai, punya ruko, punya toko, kalau nyetir minimal Pajero. Pasti banyak banget kan dari kalian yang pernah mendengar tentang stereotipe ini? Well, gua kasih spoiler dikit, nggak semua dari kita ini adalah pewaris toko emas di Glodok ya. Kaum mendang-mending juga banyak, yang miskin juga banyak. Tetapi gue juga bisa lumayan maklum kenapa stereotipe seperti ini bisa muncul. Karena banyak dari kita, apalagi yang baru generasi kedua atau ketiga dan keempat, dibesarkan dengan satu set kebiasaan hidup yang memang membuat seseorang menjadi lebih tahan banting dalam bidang finansial. Kebiasaan-kebiasaan ini terlihatnya sepele, kebiasaan kecil, tetapi bisa sangat membantu menjaga kita dari kebobolan dompet dan membantu kita untuk bisa survive hidup di sebuah negara yang kadang-kadang pemerintahnya kayak nyuruh kita itu hidup pakai ilmu sulap. Jadi di sini gue pengen nge-share beberapa financial habit yang sudah ditanamkan oleh nyokap bokap gue sejak kecil. Tetapi disclaimer ya, ini gak akan bikin kalian auto jadi crazy rich. Gak berarti dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini terus kalian otomatis bakalan jadi orang kaya, bisa beli mobil Pajero, bisa beli pesawat jet. Yang mau gue share di sini bukan jalan pintas mencari kekayaan, karena kekayaan memang tidak ada yang pintas, kecuali kalau lu berani main resiko pergi judi ke Las Vegas terus tiba-tiba menang aja. Tetapi ini adalah jalan panjang yang harus ditempuh secara konsisten. Paling enggak kalau lu terbiasa melakukan habit-habit ini, lu akan bisa jadi lebih tahan banting, lebih melek secara finansial. Kondisi keuangan bisa lebih sehat. Dan siapa tahu bisa memapah jalan menuju kesuksesan di masa depan. Dan kebiasaan-kebiasaan ini juga bukan hal-hal yang susah dilakukan kok. Mungkin lebih tepatnya bisa disebut kebiasaan remeh-temeh. Karena seperti yang diajarkan oleh nyokap gue dan banyak emak-emak Cina lainnya, sedikit demi sedikit lama-lama bisa menjadi bukit. So without further ado, habit yang pertama adalah jangan pernah remehkan duit kecil, uang receh, uang seratusan, 200-an, 500-an, ceceng noceng goceng. Jangan pernah remehkan uang kecil. Karena 1 juta kurang 500 perak pun juga nggak bisa kita bilang 1 juta. Dan uang-uang kecil ini yang biasanya nggak kelihatan, jarang mendapatkan attention, kalau dikumpulkan tetap aja jumlahnya bisa besar. Dan siapa tahu uang-uang kecil seperti ini suatu saat bisa menjadi penyelamat kalian. Sama seperti jangan meremehkan uang kecil, bokap gue juga memberikan pelajaran yang sangat berharga. Habit kedua adalah jangan pernah takut memulai dari hal yang kecil. Jangan pernah malu, jangan pernah meremehkan pekerjaan atau skala bisnis seseorang. Mungkin di sini banyak yang salah kaprah ya, beranggapan oh semua orang Tionghoa Indonesia tuh banyak kan pedagang, semuanya pebisnis, punya toko, punya ruko apa segala macam. Tetapi bagi kami orang Tionghoa berbisnis nggak selalu harus punya supermarket lah, toko kelontong lah, harus punya ruko 3 lantai. No, not like that. Ini sedikit contoh dari keluarga gue sendiri ya. Bokap gue mulai berbisnis dari usia 15 tahun. Dan kalian tahu bisnisnya apa? Bukan buka toko emas di Glodok ya, enggak. Keluarga gue tidak sekaya itu, karena kakek gue juga cuma tukang daging, punya 11 anak. Bokap gue di usia 15 tahun sudah tidak bersekolah, membawa segepok kaset naik bis keliling Jawa, berhenti di berbagai kota, berjualan kaset dari rumah ke rumah, di alun-alun sambil menggelar terpal, atau gelar tikar di pinggir jalan. Kalau udah selesai jualan terus stok kemudian naik bis lagi pindah ke kota berikutnya. Sampai bisa menabung cukup uang, bisa akhirnya ganti usaha yang lebih menjanjikan, usaha aki. Dari situ kemudian gonta-ganti usaha, sampai terakhiran bikin showroom mobil bekas. Jadi jangan pernah takut memulai dengan hal kecil. Bisnis bukan soal skala, tetapi soal keberlangsungan. Apakah bisnis yang lo lakukan ini adalah sustainable atau tidak dalam jangka panjang? Gak peduli besar atau kecil. Lo mulai bisnis besar-besaran sekalipun dengan modal 1 M, kalau tidak bisa berkelanjutan, sama aja runtuh. Sini sayang. Aduh. Aduh, tak kok kesolok-solok terus kamu dari tadi. Sini sama mami aja ya. Sesimpel kalau misalkan lu jago masak, mungkin tinggal di apartemen, mungkin tinggal di perumahan, coba buka catering. Lu jago bikin kue, coba lu jualin. Lu jago bikin handicraft, coba lu jualin di online, di Shopee. Atau mungkin lu tinggalnya di perumahannya agak terpencil, coba buka warung sembako kecil-kecilan di depan rumah. Kalau misalkan nggak punya skill apa-apa, bisa juga jualan jasa, lu bisa menawarkan jasa jalanin anjing orang, jadi pet sitter, jasa kurir, jasa belanja, dan segala macam apapun yang bisa dikerjakan. Jadi ingat, jangan pernah takut memulai, jangan pernah takut kalau bisnisnya skalanya sangat amat kecil, karena yang penting dalam berbisnis adalah pengembangan diri sendiri. Dan kalau lu udah mulai mencoba ingin jualan sesuatu atau berbisnis jasa,
lu juga harus tahu cash flow lu hilangnya kemana. Habit ketiga yang sudah ditanamkan oleh nyokap gua sejak saat dimana gua sudah bisa menulis dengan lancar. Oh sayang. Peace. Adalah mencatat pengeluaran. Sedetail mungkin, sekecil apapun, walaupun cuma keluar duit 25 perak untuk beli permen sugus, tetap harus dicatat. Tanpa catatan, duit lu bakalan hilang kayak sulap. Mungkin banyak di antara kalian yang kadang suka mikir, duit gue kemana aja ya? Kok hilangnya cepet banget? Kayaknya kemarin baru gajian, tiba-tiba udah kembang kempis lagi. Cobalah mulai sekarang catat pengeluaran kalian setiap hari. Begitu keluar duit untuk beli apapun, catetin, totalin. Gue yakin banyak dari antara kalian yang tidak pernah mencatat kalau melakukan ini akan sangat terkejut melihat betapa pengeluaran yang terlihat kecil-kecil, remeh-temeh, GoFood diskonan. Kalau dikumpulin jumlahnya bisa sangat besar. Dan gak ada alasan, gak ada waktu. Karena sekarang mencatat pengeluaran seperti ini gak cuman harus di buku cara manual doang. Semua orang punya handphone, kalian bisa catat di HP, bisa catat di Notes, bisa catat di Excel, bisa catat di Google Drive. Banyak juga aplikasi budgeting yang ada bisa di-download, baik itu di Apple Store maupun Google Store. Kalau misalkan mau pakai Excel pun nggak usah beralasan, gue nggak bisa Excel. Banyak yang ngasih template secara gratisan. Jadi ini adalah kebiasaan yang tidak bisa ditawar. Dan ketika kalian sudah terbiasa mencatat pengeluaran, akan jauh lebih mudah untuk mengontrol apa saja yang kita beli. So, habit keempat adalah bedakan keinginan dengan kebutuhan. Banyak orang yang tidak bisa membedakan ini. Gue pun juga sangat susah untuk membedakan ini karena bawaan gue kalau stres gue langsung buka Tokopedia atau gue buka Shopee. Mungkin bisa ikuti tips dari bokap gue. Ketika lu memasukkan sesuatu ke dalam keranjang online, jangan langsung di check outin. Tunggu dalam periode waktu tertentu. Kalau gue biasanya tunggu selama 2 minggu. Biarin aja barangnya di situ. Apakah gue masih mau beli barang ini atau tidak? Apakah hidup gue terasa susah tanpa barang ini atau tidak? Kalau misalkan enggak, ya ngapain dibeli? Dan berkaitan dengan ini juga, habit yang kelima adalah be frugal. Ingat, hemat itu bukan pelit. Selain stereotipe orang Tionghoa itu kaya-kaya semua, juga banyak stereotipe orang Tionghoa itu pelit-pelit. Ini gue kasih tahu ya, kami itu bukannya pelit. Kami akan bayar kalau sesuatu barang atau jasa ini adalah worth it. Jadi bedakan antara hemat dengan medit. Biasakan hidup hemat, biasakan banding-bandingkan harga. Biasakan selalu cari second opinion. Kalau belanja online, biasakan juga selalu cek di setiap platform. Siapa tahu ada yang harganya lebih murah dan kadang-kadang setiap platform itu beda harganya bisa jauh sekali. Yang kalau dikumpulkan sedikit demi sedikit akan membuat perubahan yang sangat amat lumayan. Dan ingat ya, lu hidup hemat bukan cuma sekedar menekan pengeluaran dan nafsu belanja doang. Tetapi sesimpel lu selalu membiasakan diri untuk mematikan lampu ruangan yang tidak digunakan. Biasakan gak selalu nyalain AC 24 jam, sering-seringlah pakai kipas angin. And for the record, gue cuma nyalain AC itu malam hari pas tidur doang dan tidak pernah lebih dari 10 jam setiap hari, makanya listrik gue sangat amat hemat. Lu bisa berhemat dengan cara lu masak sendiri. Atau misalkan kalau lu gak bisa masak, lu bisa beli di luar lauknya doang, nasinya lu bisa masak sendiri. Dari pengeluaran-pengeluaran kecil yang dihemat ini, siapa tahu lu bahkan bisa mengumpulkan cukup tabungan untuk modal usaha sesuatu. Maka habit yang keenam yang paling penting adalah menabung. Tapi ingat satu hal, menabung itu bukanlah, oh bulan ini gue ada sisa duit sekian, ya udah gue tabung. No, cara menabung yang benar adalah ketika lu mendapatkan duit, lu langsung sisihkan berapa persen dari uang itu, pindahkan ke rekening yang tidak bisa disentuh, jangan yang ada ATM-nya, yang susah lu akses, sebagai tabungan masa depan. Dan gue tahu, untuk beberapa orang ini bukan sesuatu yang mudah. Banyak dari antara kita yang menjadi sandwich generation, punya tanggungan keluarga, orang tua, adik-adik. Tapi biasakanlah menabung. Gak perlu gede-gede. Bukan berarti harus tiap, oh gue gajian 5 juta jadi gue harus tabung 2 juta. No. Kalian bisa mulai dari angka kecil. Walaupun itu cuma 100 ribu, 200 ribu. Kalau nggak bisa nabung bulanan, cobalah nabung harian. Walaupun sehari cuma menyisihkan 1.000, 2.000, atau 5.000. Yang paling penting dalam usaha menabung tidak cuma angkanya saja, tetapi adalah konsistensi. Selama kita konsisten, balik ke prinsip utama, sedikit demi sedikit lama-lama bisa menjadi bukit. Ketika semua habit ini sudah dilakukan dan kemudian
tabungan kita mulai naik, atau mungkin kita dapat promosi, penghasilan bertambah, bisnis makin lancar. Habit ketujuh yang diajarkan bokap gue adalah ketika penghasilan lu naik, jangan langsung mendadak lu juga menaikkan gaya hidup. Lu udah biasa hidup dengan gaji 3 juta. Ketika gaji lu naik jadi 8 juta, kalau bisa tetaplah stay di gaya hidup 3 juta. Atau kalau mau naik, jangan langsung naik ke gaya hidup 8 juta, naiklah ke gaya hidup 4 juta. Dengan tujuan memperbanyak tabungan untuk masa depan. Ingat, ketika pendapatan lu naik, ini adalah kesempatan untuk menambah tabungan, menambah investasi, memperbesar bisnis. Bukan berarti kesempatan belanja. Self-reward itu boleh, itu hal yang bagus, asalkan tidak berlebihan dan tidak mengganggu cash flow kita. Jadi kalau mau self-reward pun, jangan lupa tetap pakai hitung-hitungan. Pastikan dulu semuanya sudah aman, sisihkan uang khusus untuk self-reward, dan bukan sebaliknya. Dan kalau udah bisa mengatur semua pengeluaran, udah bisa memperbesar tabungan, ini adalah saatnya berpikir tentang investasi. Dan ini mungkin adalah pelajaran paling penting yang diberikan oleh bokap gue. Kalian yang suka mengikuti financial motivator mungkin juga udah sering dengar. Tetapi jangan pernah menyimpan semua kue yang lu punya di satu keranjang. Selalu pisah-pisah investasi kalian. Ini contoh dari gue pribadi aja ya. Gue punya rekening BCA khusus untuk pengeluaran sehari-hari. Gue punya rekening neobank khusus untuk tabungan deposito. Gue punya aplikasi Pintu karena tabungan darurat gue semuanya gue simpen di sana. Dan ini adalah satu hal yang penting ya, kalian biasakan punya tabungan darurat. Kalau bisa sebisa mungkin punyalah tabungan darurat. Jumlahnya terserah, tetapi kalau standarnya adalah 3-6 kali minimal biaya hidup bulanan. Ini sangat berguna kalau terjadi apa-apa, kalau misalkan tiba-tiba bisnis tersendat, misalkan tiba-tiba kena layoff atau PHK, kalian masih punya bekal untuk memulai lagi dari nol. Atau kalau misalkan ada kecelakaan, amit-amit ya, amit-amit, atau ada kerusakan pengeluaran tak terduga, ini juga bisa sangat membantu. Tapi ingat, ini adalah hasil jerih payah, air mata, dan darah kalian. Jangan kemudian tabungan darurat dipakai buat ngutangin keluarga untuk hal-hal nggak penting ya. Dan gue juga punya satu rekening khusus untuk saham. Even saham pun biasakan kalau bisa, kalau investasinya gede, jangan kumpulkan di satu saham saja, tapi pilihlah beberapa jenis. Sementara saham apa yang harus dipilih, gue tidak ahli soal itu, mungkin kalian bisa cari ke channel yang bersangkutan yang bisa ngajarin kalian tentang saham. Gue cuma bisa kasih saran buat kalian para pemula, cobalah pilih saham yang blue chip, saham yang tergolong aman. Kalau misalkan mau diperjualbelikan, jangan lupa ada 2 alat analisa. Yang pertama adalah moving average, yang kedua adalah Fibonacci retracement. Kalian bisa Google sendiri, tanya AI, tanya DeepSeek, tanya ChatGPT, atau cari channel lain yang membahas ini tentang mendalam. Tetapi yang jelas adalah satu hal, jangan pernah taruh duit kalian hanya di satu tempat saja. Karena kalau misalkan ada satu ini yang tiba-tiba kolaps, dan harta kalian semuanya di situ, kalian akan ikutan kolaps, tidak ada backup lain. Dan investasi itu banyak loh, nggak cuma kripto atau saham doang, bisa juga dengan deposito, lu bisa taruh di ori, reksadana, sukuk, atau bahkan mungkin bisa diinvest di bisnis teman kalian yang kelihatannya berhasil, kemudian bisa bagi hasil, banyak sekali caranya. Jadi mungkin ini bisa sesuatu yang kalian pelajari masing-masing karena style investasi orang pun juga berbeda-beda. Asalkan kalian ingat satu aja kuncinya, selalu diversifikasi aset kalian. Dan jangan invest yang aneh-aneh. Kalau kalian bukan pemain saham yang jago, jangan suka invest di saham gorengan, karena itu terlalu bahaya. Dan juga jangan pernah invest di skema duit cepat semacam Dream for Freedom. Gue setor 1 juta tiap bulan dapat 400 ribu. Kalau ada skema yang seperti itu, gue bisa jamin 100% itu pasti adalah scam. Namanya skema Ponzi. Pelajari sendiri, itu di Wikipedia banyak yang jelas itu bakalan berakhir dengan kalian bangkrut. Dah. Jadi inilah 8 kebiasaan keuangan yang sudah diajarkan kepada gue sejak gue kecil. Dan sekali lagi ya, gue tidak bilang lu melakukan habit-habit ini kemudian lu akan otomatis jadi orang kaya. Tidak. Duit tidak bekerja seperti itu. Duit yang datang cepat juga akan pergi dengan cepat pula. When something is too good to be true, maybe it is really too good to be true. Kebiasaan-kebiasaan ini bukan bertujuan untuk membuat lu jadi kaya mendadak, tetapi untuk memapah kebiasaan yang baik, untuk membuat lu punya gaya hidup keuangan yang lebih baik, yang dalam jangka panjang akan bisa membantu lu. Paling tidak, kalaupun nggak bisa jadi sukses kayak Agwan,
bisa membuat kehidupan finansial kalian jadi lebih sehat, lebih tahan banting, lebih bisa survive, walaupun dalam kondisi perekonomian kita yang lagi ancur-ancuran. Dan kalau misalkan dirasa susah, cobain deh satu dulu, dua dulu, cobain dulu berhemat, cobain dulu dengan kebiasaan nabung kecil-kecilan. Nggak perlu langsung dilakukan semuanya, tetapi yang paling penting adalah yang pertama niat dan yang kedua konsistensi. By the way, buat kalian juga para veteran-veteran di bidang keuangan, kalau misalkan ada yang punya kebiasaan-kebiasaan atau tips and trick sendiri di bidang finansial, atau mungkin ada yang mau share Excel cara nyatet pengeluaran, atau mungkin ada yang memberikan tips-tips berhemat lainnya, coba tuliskan, kita berbagi bersama di kolom komentar. Dan video ini adalah bagian dari channel gue, The Xiao Village. Gue biasanya membahas tentang sejarah China, budaya China, dan berbagai sesuatu hal yang berhubungan dengan China. Kalau kalian tertarik menonton video yang lainnya, bisa cek playlist yang tertera di layar gadget kalian. Jangan lupa juga like, share, subscribe. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye-bye.